Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua yang pas menyaksikan acara webinar dengan tema mengenal lebih tentang sarang burung walet. Di hadapan kita sudah ada ahlinya. Beliau adalah ketua dari komunitas sarang burung walet Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin lebih tahu mengenai bagaimana atau apa saja cerita mengenai industri sarang burung walet, nanti bisa bertanya kepada beliau melalui chat yang ada di dalam platform daripada pameran ini. Jadi sebentar kita akan mulai. Kita tahu bahwa sarang burung walet ini sebenarnya sudah warisan budaya dari nenek moyang ya. Terutama orang-orang Asia itu sangat percaya bahwa sarang burung walet ini memberikan faedah buat kesehatan tubuh. Ada juga yang mengatakan ini juga untuk bisa lebih untuk kelihatan lebih awet muda. Ada lagi yang biasa ibu-ibu yang baru melahirkan, mereka dikasih minum sarang burung walet ataupun yang lagi hamil supaya janinnya akan lebih kuat. Jadi banyak sekali memang cerita-cerita seperti itu dan memang kita melihat dalam sejarah memang ada manfaatnya. Secara ilmiah, kedokteran memang kita belum tahu, tapi yang pasti bahwa ini sudah terbukti seperti ginseng ataupun yang lainnya, itu memberikan kekuatan kepada dan imunitas kepada tubuh kita. Baik, sebentar kita akan mulai. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa bertanya. Jadi mungkin dari Pak Tio akan ceritakan bagaimana mungkin ini Pak banyak juga yang belum mengerti mengenai apa sih sarang burung walet, biasanya itu seperti apa sih yang dibilang. Mungkin ini kita bicara dulu dari prosesnya dari pemilik rumah sarang burung walet, biasanya begitu Pak ya. Habis itu dikumpulkan oleh pengumpul, baru dibersihkan, habis itu baru dikemas. Saya tidak tahu apakah itu diolah lagi, baru nanti ada yang dijual ke pabrik, diolah menjadi tambahan daripada minuman, atau juga ada yang diekspor. Jadi intinya sarang burung walet itu dari sisi bisnis itu juga memberikan keuntungan baik dari sisi yang memiliki rumah sarang burung walet sampai kepada yang mengumpulkan, sampai proses packing, sampai kepada pabrik, sampai kepada konsumen. Saya sering melihat dari Pak Dubes kita yang di Tiongkok ya Pak ya, sering mempromosikan sarang burung walet produksi Indonesia, dan kemasannya sangat-sangat bagus Pak, dan sudah memiliki pasar yang besar masuk ke Tiongkok. Sebenarnya pasar itu tidak hanya Tiongkok Pak ya, itu bisa juga Korea, Taiwan, Jepang, Amerika atau Eropa juga, dan Indonesia. Jadi mungkin kita bisa dengarkan dari Pak Yakob mengenai apa sih sarang burung walet Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat siang semua Pak Daud Salim dan semua teman-teman di PT Krista Media Pratama. Terutama kami mengucapkan terima kasih ya untuk Krista Media Pratama PT yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku ketua dari PP KSBWI atau Perkumpulan Pengusaha Komoditas Sarang Burung Walet Indonesia untuk ikut dalam webinar event Food Indonesia Virtual Expo 2020 yang disiarkan secara virtual. Kami merasa sangat senang diajak dalam acara ini. Namun ada beberapa hal yang membuat kami sedikit kurang persiapan. Di sini kami karena ada permasalahan di luar kota ya. Jadi kalau bicara mengenai sarang burung walet,
terbuat dari liur dari walet ya, burung walet. Dan ada beberapa jenis. Salah satu ya yang dari Goa yang sudah dari dahulu sekitar 6 sampai 700 tahun lebih ya, yang saya dengar dari senior-senior kami. Kemudian ada air liur walet yang terbuat yang berbaur dengan daun cemara, daun ranting dari pohon pinus, juga rumput laut. Nah, belakangan yang sangat dipopulerkan dan sangat diinginkan oleh masyarakat di China dan dunia, yaitu walet rumahan yang diternak, yang sekarang sangat tren diternak oleh orang Indonesia, masyarakat Indonesia, bahkan beberapa negara di ASEAN. Di situ ada yang ingin ditanyakan ke kami, misalnya kenapa walet ini, khususnya walet yang dari rumahan yang diternak oleh masyarakat itu lebih populer. Salah satu yang paling yang bisa secara ilmiah dibuktikan adalah dia mengandung sialit acid, yaitu suatu bahan untuk perkembangan otak dari janin atau manusia, juga untuk perbaikan janin saat ibu mengandung gitu. Makanya itulah yang banyak sekali diminati oleh orang Cina. Begitu yang saya tahu, Pak Rafiq. Maaf, Pak Daud ya. Jadi rupanya sarang burung walet ini bisa juga dari gua ya Pak ya? Dari gua ada Pak. Tapi yang sekarang yang lebih populer, yang lebih banyak yang orang suka maupun yang dipabrikan itu adalah sarang burung walet yang memang khusus di rumah ya Pak ya, yang rumah yang memang sengaja dibuat untuk boleh dibilang apa ya, peternakan ya, bukan peternakan apa? Diternak memang. Peternakan sarang burung walet. Tapi yang diambil adalah air liurnya ya Pak ya. Yeah. Yang ya ini menarik sekali. Ya Pak, silakan Pak. Kirim tadi suaranya. Oh maaf Udah. Jadi memang itu sudah merupakan tradisi daripada, boleh katakan sarang burung walet adalah makanan-makanan mewah, boleh katakan ya Pak ya. Itu jadi bukan setiap orang bisa mengkonsumsinya karena harganya juga tidak murah. Jadi memang hanya orang-orang yang baik di Asia yang mampu yang bisa membeli sarang burung walet itu tersebut. Tadi Bapak katakan ada mengandung apa acid Pak ya? Sialit acid. Apa Pak? Sialit acid. Oh, cyanide acid ya. Cyanide acid itu yang mempunyai faedah untuk perkembangan otak daripada janin. Maka itu memang kebiasaan orang-orang Asia, khususnya di Tiongkok ya. Orang-orang Asia, orang-orang Chinese, orang Tionghoa. Pokoknya orang yang Asia lah Pak. Di hampir seluruh dunia mereka juga menyarankan untuk ibu-ibu yang hamil itu mengkonsumsi supaya bayinya, boleh katakan kulitnya lebih baik, lebih halus, terus otaknya juga lebih encer gitu Pak ya. Jadi ini memang saya pikir sudah dari generasi ke generasi dan memang saya tidak tahu apakah memang ada yang menyelidiki secara ilmiah, tapi ini memang boleh kita lihat memang terbukti ada manfaatnya ya Pak ya. Mungkin kita ingin tahu juga dari KSBWI, itu komunitasnya ada berapa banyak Pak ya? Ada 100. Baik. 100 pengumpul, 100. Apakah ini pengumpul? Perkenalkan saya Tio Jakub. Saya ditunjuk sebagai ketua oleh organisasi PPKSBWI yang tadi saya sebutkan, yaitu Perkumpulan Pengusaha Komoditas Sarang Burung Walet di Indonesia, yang berpusat di kantor di Jakarta dan beberapa
korwil ya, cabang di beberapa wilayah di Indonesia. Kenapa kami mendirikan organisasi Wallet ini? Kami ada beberapa program dan target-target ya. Makanya di sini ingin saya beberkan bahwasan kami punya program untuk menjaga kelestarian habitat dan inovasi budidaya walet. Baik itu di perkampungan ataupun di perkotaan yang sekarang sudah bergeser ke dalam rimba yang lebih banyak pakannya, karena dalam kota sekarang sudah banyak. Ya kota yang maksud saya adalah tingkat kecamatan ya, yang sekarang sudah bergeser. Ya itu yang mau kita jaga habitatnya, kemudian produknya kita harus jaga supaya lebih higienis, lebih sehat gitu. Kemudian kedua, kita punya program untuk mengembangkan produk-produk olahan yang berbahan baku dari walet dengan suatu processing yang standar sesuai dengan WHO dan standar dari Cina. Karena walet ada suatu ketentuan perjanjian dengan Cina. Ketiga, kami ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sarang burung walet. Dengan cara kita akan membimbing beberapa pencuci semaksimal sebanyak mungkin untuk beralih menjadi eksportir resmi yang mempunyai standar pabrik HACCP ataupun ISO 22000. Di mana produk dari walet ini kita berharap bisa menjadi ikonnya produk Indonesia. Makanya kita berharap dengan 3 program ini kita ingin mendukung pemerintahan supaya bisa menyamaratakan, bisa menyebarkan di beberapa pelosok supaya dibangun beberapa rumah burung, tempat pencucian, supaya ada pemerataan ekonomi. Gitu. Kemudian dari situ kita baru berusaha untuk mencapai target-target yang kita capai. Begitu Pak Daud yang kami program ya. Ya, berarti mata rantainya sebenarnya cukup panjang ya Pak ya, dari yang memiliki rumah burung walet, mereka kan tidak terlibat di dalam prosesnya Pak ya. Jadi nanti ada lagi yang namanya pengumpul. Dari pengumpul baru dijual lagi ke pabrik pengolahan Pak ya. Jadi pengolahan itu tadi Bapak singgung bahwa ada olahan menjadi produk yang kualitas dan juga perlu kuantitas. Jadi kalau dihitung berarti sebenarnya tenaga kerja yang dilibatkan lumayan banyak Pak ya, mempekerjakan mulai dari yang punya rumah sampai proses sampai ke konsumen. Ini memberikan pekerjaan cukup banyak kepada orang-orang yang memberikan hidup kepada keluarga-keluarga ya Pak ya. Saya tidak tahu apakah berapa banyak ya Pak ya tenaga yang dilibatkan ya. Terima kasih Pak. Kalau untuk tenaga kerja memang kita sangat mendukung ya. Jadi kita perkirakan satu orang dalam tempo 1 bulan bisa memproduksi, bisa mengolah atau membersihkan 4 kilo saja sarang burung walet. Kalau seperti yang saya dapat info dari pemerintahan bahwasan itu sekitar 1.600 ton. Itu kalau dibagi dengan 4 kilo, berapa tenaga kerja yang kita serap dari komoditas sarang burung walet ini. Makanya, itu per bulan Pak ya? 4 kilo per ya? Per bulan. 1.600 tonnya itu per tahun. Dibagi 12. Kemudian bagi gitu. Oh, wow. Iya. Saya minta maaf karena saya belum ada persiapan untuk hari ini karena ada permasalahan sedikit dari di jalanan. Iya Pak. Iya. Kemudian dari situ juga kita bisa dapatkan devisa karena kita harus mengolah, jangan cuma menjual mentahnya saja ke luar negeri. Makanya kita terima kasih kepada pemerintah khususnya pertanian ya, sudah melarang ekspor bahan baku. Otomatis
Indonesia akan penuh dengan bahan baku walet. Dan kita akan semakin mudah untuk belajar mencuci dan membuka tempat-tempat prosesing pencucian sarang burung walet ini. Berarti tenaga kerja kita pasti akan terkurangi para pengangguran itu. Iya betul. Iya Pak, setuju Pak. Berarti yang bisa diekspor itu yang sudah diolah dari bahan baku yang sudah dibersihkan, baru menjadi produk, sesuatu produk itu yang baru boleh diekspor kan Pak ya? Ya, sudah dibersihkan dengan yang sudah siap, baru boleh ekspor yang sesuai dengan kriteria dari Departemen Pertanian. Apakah kalau misalnya pabrik di Taiwan atau di Tiongkok yang mereka mau beli bahan baku tapi yang sudah bersih boleh diperbolehkan oleh pemerintah kita, Pak? Pabrik Kalau yang sudah di Tiongkok, kalau yang sudah diolah oleh pemerintahan Indonesia memang diizinkan yang sudah diproses dari pabrik-pabrik. Sesudah sampai di sana mereka olah lagi, kembangkan lagi seperti berbagai produk makanan ataupun minuman yang berbahan baku dari walet ini. Makanya kita kan lebih condong untuk mendorong membuka pabrik pengolahan varian dari walet ini. Iya. Saya ada lihat sih beberapa merek dalam negeri minuman ya. Betul. Yang mereka menaruh kandungan sarang burung walet. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip seperti kalau namanya kopi luwak, Pak. Ada pabrik yang bilang ini kopinya ada kandungan luwak, padahal ada atau tidak kan kita susah mengatakan. Seperti burung walet ini kalau dimasukin ke salah satu campuran minuman, dia kan seperti agar-agar ataupun jelly gitu, Pak ya. Jadi mungkin itu tergantung dari si produsen itu mengatakan kandungan walet itu berapa persen ataupun nilai seperti luwak misalnya di beberapa produk merek tertentu kopi dikatakan ada kandungan luwak, tapi kok harganya murah, padahal luwak tidak murah. Jadi ini kadang-kadang memang itu menjadi apa ya Pak hal yang di pasar dipertanyakan. Jadi mungkin orang awam kadang-kadang tidak mengerti Pak, mana sih ini yang asli, mana ini yang bukan. Mungkin agak susah membedakan kalau sudah diolah menjadi barang jadi, Pak ya. Ya. Kalau untuk asli atau palsu, memang banyak sekali beredar yang palsu. Yang sebagian dari makanan tertentu yang sangat menyerupai walet juga ada banyak sekali. Makanya dalam dunia walet itu satu kredibilitas atau saling kepercayaan itu sangat tinggi. Itu lebih utama daripada di bisnis lain ya. Di bisnis lain kita beli pasir 2 kilo. Kita harus bayar dulu ke toko bangunan tersebut, baru pasirnya bawa pulang. Tapi di walet tidak. Gitu. Ini asli atau tidak, kadar airnya berapa, mereka tidak ini. Jadi yang ingin tadi saya sambung kepada bilang di luar negeri atau di dalam negeri juga kita ada produk-produk semacam botol minuman itu ya. Saya dapat makalah-makalah dari luar negeri ya. Bahkan contoh kami sudah banyak beli dan saya secara pribadi saya juga ada lagi bangun pabrik yang mau mengembangkan. Misalnya ada produk botol minuman dari walet kita ada. Kita juga lagi mau mengembangkan masker wajah, kemudian krim kulit, sabun mandi, obat batuk, itu semua bahan baku dari walet, Pak, sumber bahan bakunya. Kayak di Taiwan, Jepang, Cina, itu berbagai olahan itu sudah dibuat dari bahan baku walet. Nah, jadi saya berharap kalau ada yang mendengar ini dari pemerintah tolong mendukung dan teman-teman pengusaha di walet, seandainya kalau bisa kita belilah, carilah teknologi dari luar negeri dan kita olah untuk kita siap ekspor dengan produk yang sudah jadi, siap pakai. Itu akan menambah nilai. Iya, tapi yang kita masalahkan
asli dan palsu tadi, menurut saya kalau udah pemain walet sudah kita ajarin dari misalnya dari organisasi, sudah kita mengajarkan, memberikan pengetahuan ya dengan berbagai seminar gitu ya, semoga mereka akan semakin mendalami gitu Pak. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya tergantung ke integritas dari produsen tersebut, Pak ya. Artinya dengan berjalannya waktu itu akan terbukti bahwa barangnya bagus atau tidak. Jadi kalau barangnya tidak bagus, konsumen akan kecewa dan tidak akan beli lagi produk tersebut. Jadi itu sama saja mereka merusak brandnya sendiri. Jadi sebenarnya Pak, kalau dari sisi ekonomis ini, sarang burung walet ini kalau diolah menjadi barang jadi, nilai tambahnya itu berapa dibanding kalau hanya dijual setelah dibersihkan, Pak? Secara global ini sebenarnya berapa besar sih industri sarang burung walet ini, Pak? Dari permintaan di pasar di luar negeri maupun dalam negeri. Tadi Bapak singgung mesti kualitas dan kuantitas ya. Kalau untuk harga atau nilai berapa persen pertambahan dari bahan baku menjadi bahan jadi, itu sangat relatif sekali Pak. Sangat relatif. Kurang lebih ya bisa 20-30%. Itu tafsiran saya ya. Entah yang lain, karena itu sangat variatif sekali. Kemudian dari bahan jadi, bisa menjadi produk yang siap pakai gitu. Itu kita juga belum menjajakin, karena kami baru menjajakin untuk produk masker, botol, kemudian krim kulit kami baru mau bikin di Tangerang, di daerah Tangerang, Teluk Naga. Jadi untuk pertambahan nilai kami belum ini, karena harga-harga walet di Indonesia juga sangat fluktuasi. Semoga dengan larangan ekspor bahan baku dan bantuan dari SNI Indonesia, mudah-mudahan sarang burung walet ini punya suatu standar yang baik lah gitu, baik itu harganya maupun bahannya, gitu. Bahan bakunya gitu Pak. Iya baik. Itu kalau nilai dari bahan baku itu berkisar antara berapa Pak ya harganya di pasar? Per kilo Pak ya hitungannya Pak ya? Itu dari yang setelah masih mentah sampai diolah. Kalau satu rumah atau kita sebut satu ruko yang dimasukin oleh burung walet dan dia bersarang, di situ ada hancuran patahannya, ada sudut, ada ovalnya. Jadi ada beberapa, ada mangkoknya, ada beberapa jenis liur yang dia hasilkan gitu. Ya ibarat kita maaf ya, kita meludah, bentuknya juga akan sangat berbeda gitu. Begitu juga kreatif si burung itu juga kita tidak tahu dia mau buat yang bagaimana. Jadi kita sangat berharap ya Indonesia bisa di Korea punya ginseng, Indonesia punya walet gitu. Makanya kami berharap ada suatu badan yang punya kajian yang khusus untuk mengembangkan produk walet ini. Ya, mungkin seperti apa BPPT ya Pak ya, Badan Penelitian ya. Ada penelitian riset segala ya. Ya, sehingga bisa lebih diteliti berapa besar manfaat daripada khasiat dari sarang burung walet ini Pak. Tadi Bapak sudah sebutkan aplikasinya bisa banyak macam, bisa sampai ke masker untuk kecantikan, bisa untuk sabun, bisa untuk mungkin dipakai di farmasi, saya tidak tahu, mungkin bisa juga Pak, atau di minuman kesehatan, food supplement, yang lain-lain Pak ya. Kalau tadi saya bertanya kira-kira nilai berapa besar sih nilai industri sarang burung walet seperti misalnya kalau makanan minuman, kalau tidak salah itu turnover-nya di Indonesia bisa sekitar
saya tidak mungkin salah ya, saya mesti cek sama Pak Adi Lukman yang tahu nih. Mungkin berapa ratus triliun, Pak. Kalau makanan minuman itu kan banyak besar. Nah, kalau farmasi mungkin di bawahnya minuman, kosmetik di bawah lagi. Nah, kalau sarang burung walet itu kira-kira berapa ya, Pak ya? Apakah ada pernah dikalkulasi, dihitung berapa besar sih sebenarnya perputaran industri sarang burung walet ini? Kalau untuk tonasenya, memang tonasenya kita dari pemerintah kita tahu bahwa kurang lebih 1.600 ton per tahun dengan nilai yang harga yang sangat berbeda karena suatu daerah hasilnya dengan satu daerah juga berbeda kualitas dan harganya, Pak. Oke, kira-kira average. Kalau kita ambil rata-rata misalnya nih Pak, rata-rata 10 juta ya 160 triliun kita dapat. Oh, oke, ya. 10 juta ya. Gitu. Ya. 10 juta per kilonya, Pak ya? Per kilo. Ya. Karena Pak Dubes Tiongkok mengatakan nilai ekspor Indonesia sarang burung walet itu berapa triliun, saya lupa angkanya ya. Saya sempat dengar. Jadi rupanya ini juga sesuatu yang memberikan devisa buat Indonesia ya Pak ya. Jadi mungkin bisa menjadi perhatian dari Kementerian juga Pertanian Pak untuk dibina supaya lebih banyak lagi, boleh katakan ini peternak ya Pak ya, boleh dibilang bahasanya sarang burung walet lebih banyak lagi sehingga bahan baku sarang burung walet ini tidak masalah. Sampai sekarang tidak masalah Pak ya, sarang burung walet untuk bahan baku ya. Tidak mengalami kesulitan kan. Seperti industri lain kan ada yang mengalami kesulitan bahan baku, seperti misalnya orang yang dibuat di surimi atau barang-barang tertentu, akhirnya mereka mesti setahun berapa kali mesti import bahan baku untuk hasil laut. Padahal Indonesia lautnya segitu banyak. Tapi untuk produk tertentu mereka mesti import. Ya. Kalau untuk halo. Kalau sarang burung walet tidak masalah, Pak ya? Kalau untuk sarang burung walet, bahan baku sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kalau di lapangan, misalnya di antara yang tadi Bapak sebut, ada pengepul, petani, mereka beradu harga, itu sangat wajar di lapangan untuk dunia sarang burung walet gitu. Tetapi kalau untuk produksi ke luar negeri, bahan baku tidak bakal kekurangan. Selalu ada. Ya, berarti permintaan dari pasar dunia juga sampai saat ini walaupun pandemi. Permintaan juga sangat tinggi, bahan baku juga sangat banyak. Oke. Saat pandemi begini permintaan masih stabil atau menurun atau stabil, Pak? Oke. Begini Pak Daud ya. Dalam masa pandemi ini di China kebetulan diadakan suatu beberapa percobaan mereka yang kena COVID-19 ini, mereka minum ini untuk menguatkan tubuh mereka. Dan ada yang sudah kena COVID sembuh gitu. Nah, di situ permintaan atau hasrat untuk sarang burung walet ini sangat tinggi. Makanya dalam masa pandemi ini justru semakin meningkat gitu. Apalagi didukung oleh program dari gratis dari Kementerian Pertanian gitu. Iya. Mereka sangat mempermudah untuk ekspor. Iya. Jadi menurut saya dalam masa pandemi ini bahkan naik kalau untuk sarang burung walet gitu. Iya. Berarti peluangnya sebenarnya baik ekspor maupun pasar dalam negeri juga besar, Pak ya. Apalagi untuk ekspor tidak hanya Tiongkok, tapi negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara Eropa mungkin di mana ada orang Asia di situ pasti keperluan sarang burung walet pasti tinggi, Pak ya. Ya, kalau untuk orang
Tiongkok ya, orang Tiongkok ataupun orang Cina yang ada di seluruh dunia, semuanya tuh pasti makan sarang burung walet minimal. Mereka akan mendengar sarang burung walet itu baik untuk otak, untuk nutrisi, untuk kalsium badannya gitu. Tapi kalau ada satu tradisi di Cina, di saat mereka saling berkunjung, mereka selalu bawa oleh-oleh. Dan oleh-oleh yang sangat dihargai yaitu sarang burung walet gitu. Itu oleh-oleh yang selalu tiap tahun kalau mereka yang bekerja ke kota besar, misalnya ke Beijing atau ke Guangzhou, mereka saat pulang ke daerah masing-masing, mereka akan membawa sarang burung walet untuk orang tuanya atau famili saudaranya begitu. Jadi salah satu tradisi Cina ya bawa oleh-oleh sarang burung walet yang boleh dibilang yang paling bagus, paling mahal gitulah. Iya. Sebenarnya ini satu peluang ya Pak ya untuk lokal juga mungkin masih belum menjadi satu kebiasaan buat orang kita di Indonesia untuk memberikan oleh-oleh. Mungkin satu mungkin belum banyak yang paham. Kedua mungkin juga masalah mereka cuma dengar oh mahal-mahal tapi masih belum paham. Mungkin nanti ke depan Pak Yaakob di pameran Silent Interfood, di pameran fisik bulan November tahun depan Pak, kita bisa demokan gimana sih sebenarnya mudah kan Pak. Biasanya kan orang beli yang sudah dikemas, tinggal dia direndam kan Pak. Direndam di air yang bersih. Menurut saya apa begitu? Mungkin kalau saya salah tolong koreksi Pak ya. Ditaruh di air bersih, direndam sampai dia mengembang. Besoknya baru dia campur dengan minuman dan disitulah dia minum ya Pak ya. Mungkin variasinya bisa beda-beda. Jadi ya. Kalau yang Bapak Daud bicara itu benar. Tapi sekarang yang sangat lebih terkenal adalah yang kita sebut biasa di Cina itu xiantun ya. Jadi mereka kalau mau keluar dari tempat tinggalnya mereka bawa satu saset. Ya, sampai ke kedai kopi atau ke restoran atau ke kafe. Mereka akan minta air panas. Jadi saset ini mereka buka ya isinya sarang burung walet, mereka cemplungkan ke dalam gelas berisi air panas tersebut. Lalu ditutup selama 20 menit, itu sudah siap untuk disaji, tapi tanpa bahan campuran ya. Kadang-kala ada yang suka pakai korma, ya dicampur dengan korma. Ada yang suka pakai koki, ya orang pakai koki gitu. Bagus Pak, itu sudah satu kemajuan. Ini yang sekarang sangat populer, bahkan dijual secara online. Gitu. Apakah sudah ada di Indonesia ya Pak Yaakob ya? Itu model kita produksi udah lama, udah 1 tahun lebih ya. Tapi di Indonesia belum, karena Indonesia mayoritas bermain kita di bahan baku. Kalau sesudah selesai cuci, mayoritas langsung ekspor ke luar negeri gitu. Iya. Mungkin ini sama dengan kemajuan dari negeri Korea Selatan. Mereka kan terkenal dengan ginseng merah. Nah, ginseng merah itu kalau secara tradisional dimakan diiris-iris, terus dimakan langsung ke mulut, itu kan orang rada pahit dan memang itu bisa berkhasiat untuk kesegaran tubuh. Nah, sekarang mereka mengolahnya bisa merupakan diekstrak Pak, menjadi bubuk seperti yang Bapak cerita. Ada lagi yang dibuat seperti jelly Pak, jelly. Jadi jelly itu tinggal di ini salah satu contoh nih kemasannya. Itu kemasannya keren banget, Pak. Ini udah dikemas seperti ini, pakai kaleng. Di dalamnya bentuknya jelly. Jadi tinggal kita gunting kayak agar-agar, tinggal dimakan. Isinya adalah ginseng merah. Habis makannya itu kayaknya ada fresh gitu, Pak. Kita biasa kalau makan ginseng, mau yang Tiongkok punya maupun yang Korea kan bagus, Pak. Nah, ini sarang burung walet. Mungkin kalau seperti yang tadi saya bilang proses tradisional mesti direndam kan lama ya. Nah, kalau ini sekarang diekstrak menjadi bubuk ataupun dibikin kapsul atau itu namanya food supplement, Pak. Ataupun dibikin seperti tadi yang
untuk anak-anak ya. Jadi menjadi agar-agar itu satu terobosan, Pak ya. Mungkin ini adalah peluang ke depan ini, Pak. Yang Pak Daud bicara ungkapkan itu semuanya sangat bagus sekali ke depan. Tetapi kalau untuk ekstrak, karena ketemu ke pandemi ini ya, kalau enggak mungkin kita sudah produksi. Dan kami sudah produksi di Taiwan, ekstrak dari sarang burung walet. Dan kami sudah bikin dari kapsul. Sudah ada, kami sudah ada contoh. Kebetulan kami belum siap untuk pamerkan dalam webinar ini. Tapi berikutnya akan kami pamerkan dengan PT Kristal Media ini. Ya, nanti di November. Itu sudah kita produksi. Di Indonesia sudah ada satu-satunya kita. Oh ya, oke. Ya, yang saya tahu ya satu-satunya kita. Iya. Iya Pak. Mungkin Bapak sebelum kita tutup ya Pak ya, 10 menit lagi waktunya. Bapak mau sampaikan apa lagi? Nanti pertanyaan-pertanyaannya baru berikutnya nanti kita akan sampaikan ke Pak Yakob ya Pak ya. Karena ini kan orang akan masuk ke platform pameran, nanti dia lihat baru nanti dia kirim pertanyaan. Nanti setiap pertanyaan baru kita sampaikan ke Bapak. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin tahu, Bapak bisa mampir ke stand-nya Komunitas Sarang Burung Walet Indonesia, ada di hall-nya virtual jamu dan herbal virtual expo. Nanti Bapak bisa cari namanya Komunitas Sarang Burung Walet Indonesia. Nanti Bapak ingin membeli barang atau apa ingin bertanya, bisa langsung live chat di stand tersebut. Bapak exchange name card, nanti Bapak bisa tanya di stand-nya KSBWI. Nama perusahaan Bapak apa ya? Nama perusahaan Kiwa apa Pak? Walet Indo. Kiwa Walet Indo. Bisa diketik ya Pak ya? Ketik di ini apa di chatnya? Ya, boleh. Apa namanya Pak? Di WA Pak Daud. Oke. IWA ya. Kiwa. Satu lagi sih. Cepat. Ya. Kiwa Pak ya. Ini saya udah. Kiwa Walet Indo. Baik Pak. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mampir ke stand-nya Sarang Burung Walet KSBWI. Nanti ada pertanyaan silakan. Juga nanti Ibu Karin juga bisa menjawab. Ada Karin yang bisa bantu ya. Baik Pak, nanti ke depan nanti kita mungkin di pameran yang November tahun depan kita bisa demokan Pak gimana sih ini Pak. Ya. Nah, itu kita harapkan sudah berakhir ya pandemik ini Pak. Yang mudah-mudahan yang vaksin yang sudah masuk ke Indonesia yang dari Sinovac ini bisa menjadi solusi. Mungkin Bapak ada tambah lagi, kalau tidak kita akhiri. Cukup. Cuman terima kasih kepada Pak Daud Salim sama PT Kristal Media pertama yang sudah kasih kami kesempatan. Sama-sama. Segala kelebihan kami mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Ya Pak, kita foto sebentar Pak ya, foto. Ya. Sebentar, pakai print screen. Sarang burung walet, sukses dan sehat. Ini Pak. Oh, apa? 3. Walet. Oh, walet begini. Oke. Ini kodenya walet. Ya. Jadi ada sayapnya kiri kanan ya. Oke, tolong difoto. Udah difoto ya? Ada W. W ya, oke. Walet, iya. Bahasa Inggrisnya walet apa ya? Business. Bird nest ya. Namanya bird nest. Oke, tadi kalau bahasa Indonesia lebih simple. Walet. Ya. Sebentar kita mau kasih e-sertifikat, Pak. Ya. Enak ya, jelas sih. Ya, ini e-sertifikatnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nanti kita kirimin ke emailnya Bapak ya. Baik. Pak Tio. Bisa.
Pak Tio, Tio-nya Marga Pak ya? Marga Tio ya? Saya sebetulnya Tio Lim itu ya? marga dari mama saya. Saya Oh, sebenarnya marga Lim. oh Lim ya, sama. Oke, ya, Ada waktu kita jumpa semua, nggak apa-apa. ya, ya, ya. Ya, Sia-sia, kamsia. terima kasih. Ya, Kang Sia. sia-sia. Ya, ya. Kamsia Pak. Mari.